Pendengar yang Tuhan Yesus cintai, pembacaan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 22. Namun kali ini izinkan saya membacanya di ayat ke-6 dan yang ke-7. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Menarik pendengar sekalian, di ayat ke-6 dan ke-7 ini Daud, manusia Allah, man of God itu, sepertinya terberdaya, kehilangan kepekaan, kehilangan bagaimana dia mampu membedakan perkataan Amnon ini benar atau enggak. Mengapa Daud kehilangan kepekaan, kepura-puraan, hal yang dibuat-buat, manipulasi sikap dari anaknya Amnon? Ini berhubungan erat dengan 2 Samuel pasal 11, di mana kisah yang sangat legenda antara Daud dan Batseba. Masih ingat kan kita dengan peristiwa itu? Dan di pasal yang ke-13 ini, bagaimana 2 peristiwa di 2 Samuel pasal 11 tentang Daud dan Batseba, dan Amnon bersama Tamar di 2 Samuel pasal 13 ini memiliki kesamaan motif, dan bagaimana mereka memiliki akar peristiwa yang sama, yakni mencintai diri sendiri, mencintai kekuasaan diri sendiri, dan mencintai keinginan diri sendiri untuk memperoleh sesuatu, dan mereka menyingkirkan orang lain, bahkan membunuh pun menjadi pilihan utama yang dianggap sah-sah saja. Pendengar yang Tuhan Yesus sayangi, pola kisah yang sama, pola adegan yang sama, yakni nafsu yang menghalalkan segala cara, dilakukan oleh Amnon, persis yang dilakukan oleh papanya. Cara yang dipakai juga berakhir dengan peristiwa yang sama. Daud melakukan pembunuhan, tapi kali ini yang kita baca, peristiwa Amnon, dialah yang terbunuh. Bagaimana dengan hal tersebut? Tragis bukan? Daud yang saya katakan tadi manusia Allah, Tuhan berkuasa dan berotoritas atas dirinya. Pada saat itu Tuhan nampaknya dinolkan dalam dirinya. Amnon juga sama, keturunan langsung dari Daud. Generasi berikutnya dari man of God dari papanya. Dia merasa punya kuasa atau bisa berkuasa terhadap adiknya Tamar. Dan Amnon pun melakukan hal yang sama. Diawali sebuah keinginan, nafsu yang menggebu-gebu. Kemudian dia terpikat dengan keinginan hatinya, sehingga dia melakukan 3 alur dramatis. Ada 3 adegan yang dilakukan dalam peristiwa 2 Samuel pasal 13 ini. Yang pertama, Amnon ada keinginan untuk meniduri adiknya yang beda ibu. Yang kedua, problem dramatis muncul. Dia minta pendapat dari Yonadab, sepupunya sendiri. Namun sepupunya tersebut memberikan masukan dengan akal yang tidak sehat, berdampak ke sebuah peristiwa yang tidak sehat di hadapan Allah. Padahal di ayat 12 kalau kita baca, pendengar sekalian, Tamar adiknya tersebut di ayat 12 sudah mengingatkan, sudah mengatakan, Kak Amnon, Bang Amnon, kokoku, ko Amnon, ini masuk hukum pidana di Israel. Ini kasus asusila Kak, ini kasus asusila berat ini ko Amnon. Ini bertentangan dengan hukum negara. Bertentangan dengan hukum negara ini secara aktif koko melakukannya terhadap aku.
Tapi Amnon tidak mendengarnya, dikuasai oleh keinginan dagingnya. Yang ketiga, perkosaan terjadi, resolusi sepihak bagi kepentingan Amnon. Pendengar sekalian, beberapa hal pembelajaran penting kita bisa peroleh di sini. Yang pertama, nafsu daging itu liar. Dia tidak lagi melihat Amnon ini adalah keturunan dari man of God, dari seorang raja besar, dari Daud. Yang kedua, pelajaran penting, hati-hati pendengar sekalian bergaul dengan siapa kita. Sepupu sendiri, kerabat sendiri, orang dekat sendiri. Seperti Yonadab, kerabat dekat yang sangat akrab dalam kehidupan Amnon, tapi justru menghancurkan hidupnya. Mengapa demikian? Bukan masalah orang dekat, bukan masalah dia komunitas yang sama, bukan dia saudara dekat, saudara kandung atau sepupu. Bisa jadi dia satu gereja, bisa satu kelompok bisnis. Tapi kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya menghancurkan kita. Nyata dari peristiwa ini. Yang ketiga, kepentingan diri. Belajar dari kepentingan diri. Amnon merasa berkuasa, dia anak raja. Dia bisa berkuasa juga kepada saudaranya sendiri yang adalah keturunan Daud. Tamar adalah keturunan darah Daud. Tapi pada waktu itu perempuan jauh rendah, tidak memiliki kekuasaan apapun dibandingkan Amnon anak laki-laki ini. Dan bagaimana kemudian pembelajaran yang keempat kita lihat di peristiwa Daud di pasal 11 itu. Daud tidak menjadikan kegagalan hidupnya pada kasus dengan Batseba. Saya rindu sebenarnya pada waktu itu kalau ada Daud kumpulkan anak-anaknya, lalu Daud menceritakan kegagalan dirinya di hadapan Tuhan. Dia man of God tapi cedera karakter di hadapan Tuhan. Dia menyingkirkan roh Allah yang ada pada dirinya dan menghancurkan hidupnya, mencederai kekuasaannya, dan saat itu berdampak buruk, menghancurkan kehidupan generasinya, yakni Amnon sendiri. Pendengar yang Tuhan Yesus cintai, 4 pembelajaran penting ini mungkin ada di sekitar kita, atau kita tergoda untuk terjebak dan bisa melakukannya. Kuncinya satu, milikilah dan hiduplah dalam kontrol Roh Kudus. Roh Allah itu berkuasa atas kita. Kita tergoda, kita terayu gampang sekali. Tetapi kontrol Roh Kudus dalam hidupmu itu akan memimpin, mengarahkan, dan berani mengatakan tidak dengan resiko apapun. Siap untuk ditinggalkan komunitas kita. Mungkin kita juga disingkirkan oleh keluarga kita, kerabat dekat kita. Amnon, Yonadab, Daud mempertimbangkan hal itu lebih berkuasa daripada roh Allah yang ada pada dirinya. Kehidupan ini menanggung risiko. Orang yang dipimpin oleh roh Allah siap menanggung risiko, disingkirkan oleh lingkungannya. Meskipun orang tersebut mengatakan, aku dipimpin oleh roh Allah, aku dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sikap, perilaku, keputusan pikiran terlihat nyata itu tidak bisa dikelabui. Nyatanya Amnon, garis keturunan man of God dari Daud, tapi kenyataan kehidupannya dia tidak menunjukkan orang yang dipimpin oleh roh Allah, oleh Roh Kudus tersebut. Pilihan ada di tangan Anda pendengar sekalian. Izinkan saya memperingatkan, hati-hati dalam kehidupan ini. Pastikan Roh Kudus menjadi panglima dan pemimpin kehidupan kita. Izinkan saya berdoa. Demi nama Tuhan Yesus, izinkan kami taat tunduk dengan kerendahan hati. Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Tidak ada pilihan lain. Kehidupan sulit bagaimanapun, penuh misteri, kami tidak tahu apapun di depan kami. Kami cukup tahu satu hal, kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kuat dan tenanglah hidup kami menghadapi apapun. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar sekalian, satu kalimat lagi dari saya. God bless you.